dia bisa, pasti aku bisa, tapi bukan berarti untuk bersaing. Ya ngapain gue insecure, udah punya segalanya. Pandangan orang-orang tentang single parent kan kadang masih ada yang berpandangan negatif gitu. Mungkin seorang Nia Ramadhani aja yang udah cantik kayak pasti ada rasa insecure, itu pasti. Kamu nggak cocok kayak gini. Lah yang pakai aku kenapa harus komentar? Kamu tuh wanita kuat loh, kamu tuh cantik gitu. Pernah nggak sih kamu merasa tidak puas atau insecure atas diri kamu? Insecure, iya. Aku tipe orang yang gampang banget insecure. Merasa tidak puas dengan diri sendiri ya ada. Soalnya di umurku yang hampir ke 30 dan saat ini aku belum dapat bagian kedua. Aku sering banget insecure, sering sih. Tapi ya se-insecure-nya aku pasti juga harus tetap percaya diri dong, wajib. Dulu sebelum aku banyak belajar, mungkin aku sering insecurean secara fisik ya. Tapi untuk sekarang ya ngapain gue insecure, orang gue udah punya segalanya. Dalam arti aku alhamdulillah dikasih jantung yang selalu berdetak. Untuk nggak percaya diri sendiri mungkin karena status saya kan Mbak single parent, jadi kalau pandangan orang-orang tentang single parent kan kadang masih ada yang berpandangan negatif gitu. Tapi ya buat saya nggak masalah selama saya nggak menyusahkan orang lain. Pastilah, siapa yang nggak pernah insecure? Mungkin seorang Nia Ramadhani aja yang udah cantik kayak pasti ada rasa insecure, itu pasti. Apalagi orang lihat aku pertama pasti udah tahu apa yang bikin aku insecure. Pernah nggak Mbak membandingkan diri sendiri terhadap orang lain? No, nggak pernah. Pernah. Apalagi kalau melihat teman-teman yang sukses. Dulu pernah itu waktu di apa sih, sering banget bahkan itu kayak waktu SMA ya, mau kuliah juga sering banget kayak membandingkan, kok mereka bisa gini sih, aku kok nggak bisa sih, kok ini gini sih, aku kok nggak sih, kayak gitu. Pernah. Kadang kalau kita lihat orang lain kok bisa seperti itu, saya nggak bisa, pernah. Cuman ya kembali lagi, ya memang mungkin ini takdir saya, mungkin memang ini sudah kodrat saya, ya sudah, dijalani aja. Kalau bandingin sih enggak. Mungkin kalau aku lihat orang tuh lebih kayak influensi. Dia bisa, pasti aku bisa, tapi bukan berarti untuk bersaing. Pernah banget, pernah sering malah. Ya kayak sesimpel badanku kan gini ya. Kenapa sih aku nggak bisa kayak yang lain gitu, bisa vaksin kecil gitu? Kenapa sih aku nggak bisa kayak gitu? Sering. Apalagi aku sempat punya cita-cita kan yang nggak apa ya, belum bisa terrealisasi karena 1-2 hal. Jadi otomatis enak ya jadi dia. Oke, next. Pernah membenci diri nggak? Dulu pernah, sekarang nggak. Kenapa tuh? Belajar menerima diri sendiri. Ada, pernah. Kalau lihat anak-anak gitu, kadang saya merasa kecewa gitu. Kenapa seperti ini? Pernah di saat aku ngerasa aku jadi yang pemalas, aku jadi orang pemalas, kayak ngerjain sesuatu nggak selesai gitu tuh kayak, ih kenapa sih aku seperti ini gitu. Kalau menurut kamu nih, definisi pede versi kamu tuh kayak gimana? Dukungan, support, itu bisa membantu banget buat aku lebih percaya diri. Merasa bangga dengan diri sendiri, kita nggak perlu membandingkan diri kita sama orang lain karena setiap orang itu pasti berbeda. Nyaman aja dengan apa yang kita pakai, apapun yang kita punya ya kan. Tapi juga jangan bikin pede itu bikin kita, kadang orang tuh beda loh, membedakan beda sama terlalu arogan
sombong gitu kan, jangan sampai kayak gitu ya. Percaya diri ya, menurut aku ketika aku udah nutup telinga ya, bukan berarti gue nggak nggak menerima masukan dari orang lain, enggak, cuman nutup semua omongan yang negatif dari orang lain gitu loh. Percaya diri, apa yang kamu lakukan, apa yang kamu nikmatin, apa yang kamu pakai mungkin ya, kamu enjoy. Itu saat aku memakai baju favorit atau memakai baju yang menurutku, aku nggak peduli orang lain, yang menurutku itu nyaman, aku suka, bagus di aku, terus aku pakai parfum yang wangi, terus aku dandan, nah itu aku ngerasa pede. Next, gimana Mbak Yusfa menghadapi diri Mbak Yusfa sendiri saat merasa insecure? Diem aja dulu, mikir kekurangan aku apa, kalau bisa diperbaiki oke, kalau enggak kenapa gitu. Kalau aku lebih ke introspeksi diri. Aku kurangnya itu di mana sih? Kadang-kadang kalau misalkan aku di kamar sendirian kayak gitu ya, aku menghadap ke kaca. Kamu tuh Anita kuat loh. Kamu tuh cantik kayak gitu. Kenapa kamu harus insecure kayak gitu? Banyak orang yang sayang sama kamu. Kalau misalnya kamu insecure terus, apa kamu nggak kasihan sama orang-orang yang udah dukung kamu, sama orang-orang yang udah support kamu di setiap harinya? Apain aku insecure? Aku berpikir aja, aku punya kelebihan sendiri di dalam diri aku. Ya udah, aku harus menonjolkan itu gitu. Kalau aku ngerasa insecure, aku sih gini, contoh aja ya, kalau aku lihat gambar orang, ini gambar orang bagus ya, kenapa sih nggak bisa kayak gini? Ya udah, aku gambar lagi aja, aku coba gambar semaksimal semampu aku. Nanti kalau emang hasilnya kok nggak seperti orang itu, ya udah, aku bilang sama diriku, Mada, kemampuanmu itu cuma segitu, ya udah kamu jangan maksain daripada nanti kamu stres. Udah, sesimpel itu. Pokoknya nggak usah ribet lah. Ada yang ingin disampaikan nggak buat orang-orang yang sering banget merasa insecure atas diri sendiri? Buat semua yang ngerasa insecure sama diri sendiri, kalian percaya diri aja deh. Kalian tuh unik, kalian tuh hebat, kalian semua itu, yang cewek-cewek nih, kalian semua tuh cantik ya, apapun jenis kulit kalian, mau putih, kuning, sawo matang ya, ataupun yang mau berkulit gelap, pokoknya kalian semua tuh cantik. Kalian harus percaya diri, jangan insecure. Kalian punya kelebihan masing-masing, jangan membandingkan kelebihan kalian dengan kelebihan orang lain. Ya, percaya diri saja sama diri kita sendiri, tidak usah dengarkan orang lain mau bicara apa tentang kita. Bersyukur, dengan adanya bersyukur mungkin itu menjadikan diri kita menjadi orang yang lebih percaya diri. Gimana caranya biar gak insecure? Belajar gitu ya. Dorong diri kamu sendiri untuk belajar menerima diri kamu sendiri, bukan dari aku, bukan dari dia, bukan dari si A, B, C, bukan, tapi dari diri kamu sendiri. Kalau kamu udah bisa menerima diri kamu sendiri, apapun kelebihan dan kekurangan, itu pasti udah kayak oke, gitu. Percaya kalau kita bisa, kita punya kelemahan juga, kita punya kelebihan, kita nggak sama dengan satu dengan yang lain. Harus, yang penting tetap semangat. Buat diriku sendiri dan buat orang-orang yang masih sempat ngerasa insecure, bagaimanapun kamu, seperti apapun kamu tetap berharga gitu, tetap bernilai, tetap berarti. Mungkin kamu nggak menyadari, tapi itu bisa dirasakan mungkin pada orang sekitarmu yang bisa menilai kamu. Jangan terlalu keras sama dirimu sendiri, jangan lupa bahagiain dirimu sendiri juga.